Ibu, mari silakan duduk. Baik, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Kedatangan saya ke sini berniat KB untuk saya dan suami saya. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Usianya berapa Ibu? Nama saya Fitri Mafiroh, 41 tahun. Suami saya Ahmad Rofiq, 42 tahun. Baik, dengan Ibu Fitri Mafiroh ya, usia 41 tahun, dan suami Ibu Ahmad Rofi usia 42 tahun. Mohon maaf Ibu, suami Ibu di mana? Suami saya sedang di luar, Bu, menemani anak saya yang usia 3 tahun, baru rewel dan tidak mau diajak masuk. Jadi tadi kami sepakat untuk saya saja yang menerima informasi, dan nanti saya akan menyampaikan ke suami saya. Jadi suami Ibu sudah mempercayakan semuanya kepada Ibu ya? Iya, seperti itu, Bu. Nah, jadi apakah Ibu sudah siap untuk menerima konseling pada hari ini sampai nanti Ibu menemukan jenis kontrasepsi apa yang tepat untuk Ibu dan suami Ibu? Sudah, Bu. Kalau begitu Ibu bisa mulai ceritakan segala sesuatunya kepada saya. Ibu tidak perlu khawatir karena informasi yang Ibu sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya dan tidak ada orang lain yang mengetahui. Jadi saya dan suami saya telah memiliki 3 anak. Yang pertama laki-laki 12 tahun, yang kedua perempuan 9 tahun, yang ketiga perempuan 3 tahun. Saya dan suami saya takut jika hamil lagi. Sebelumnya apakah Ibu pernah mencoba menggunakan alat kontrasepsi? Belum sama sekali, Bu. Baik Bu, jadi sebenarnya untuk pilihan jenis KB itu ada banyak, seperti AKBR, pil KB, suntik, kondom, dan juga IUD. Akan tetapi berhubung dari Ibu ada riwayat penyakit hipertensi dan juga usia Ibu dan suami Ibu sudah melebihi 35 tahun, jadi untuk KB yang saya sarankan ada IUD dan juga pil KB. Baik Bu, untuk dua jenis KB yang saya sarankan tadi akan saya jelaskan dengan media PPT di sini ya Bu. Bisa Ibu perhatikan. Nah, untuk yang pertama IUD. IUD di sini biasa disebut spiral ya Ibu. Nah, untuk IUD sendiri itu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim Ibu. Berbentuk seperti huruf T, tetapi bentuknya bervariasi ya Ibu. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri, IUD ini mengganggu lingkungan rahim dan juga menghalangi terjadinya pembuahan maupun ovulasi, seperti itu. Untuk IUD ini dipasang ketika keadaan setelah Ibu haid. Nah, agar mengurangi rasa nyeri dengan pemasangan yang menggunakan spekulum, seperti itu. IUD ini bisa digunakan berapa lama ya, Bu? Jadi untuk KB IUD ini bisa digunakan 5-10 tahun dengan tingkat efektivitas 98% hingga 99%. Untuk IUD ini sendiri banyak diminati oleh banyak wanita kok Ibu. Apakah bisa mempengaruhi hubungan seksual? Oh baik Bu, jadi IUD ini tidak mempengaruhi hubungan seksual ya Ibu. Jadi hubungan seksual Ibu tetap aman. Kemudian IUD ini juga dapat meningkatkan kenyamanan hubungan seksual Ibu karena tidak perlu khawatir lagi akan terjadi kehamilan, seperti itu. Nah, untuk efek samping penggunaan IUD sendiri ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya Ibu, seperti rasa nyeri saat pemasangan. Nah, selain itu juga rasa nyeri pada panggul, kemudian bagi beberapa pengguna IUD sendiri juga mengalami gangguan pada haid. Nah, akan tetapi kembali lagi tergantung pada hormon masing-masing individunya. Untuk pil KB-nya sendiri bagaimana, Bu? Nah, untuk pil KB sendiri ini salah satu jenis alat kontrasepsi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan pada seorang wanita atau seorang ibu yang dikonsumsi secara diminum ya Ibu. Nah,
Untuk tujuannya, pil KB ini bertujuan untuk mencegah, menghambat, dan juga menjarangkan terjadinya kehamilan yang memang tidak diinginkan. Nah, untuk seorang wanita sendiri kan tidak akan mengalami kehamilan jika dia tidak berovulasi karena tidak ada sel telur yang dibuahinya. Nah, kemudian pil KB ini juga bekerja dengan menebalkan lendir di sekitar leher rahim sehingga membuat sulit bagi si sperma ini untuk memasuki rahim tentunya, dan juga mencapai setiap sel telur yang muncul seperti itu. Apakah pil KB dikonsumsi secara rutin, Bu? Tentunya seperti itu ya Ibu. Pil KB ini harus dikonsumsi secara rutin dan juga sesuai dengan resep. Nah, mengapa demikian? Karena jika tidak patuh dalam mengkonsumsinya, pil KB ini tidak menjamin terhindar dari kehamilan, karena pengkonsumsian yang tidak teratur menjadikan pil KB tidak dapat bekerja secara optimal seperti itu, dan juga menyebabkan hormon yang terkandung dalam pil KB ini tidak dapat bekerja secara maksimal, kemudian memungkinkan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Apakah pil KB itu ada efek sampingnya? Tentu ada, Ibu. Untuk efek sampingnya seperti mual, namun Ibu jangan khawatir karena Ibu bisa meringankannya dengan mengkonsumsi berbarengan dengan makanan. Untuk efek samping yang lain seperti sakit kepala dan juga rasa sedikit tidak nyaman pada payudara Ibu. Nah, untuk yang lainnya seperti Ibu akan mengalami pendarahan secara tiba-tiba, tetapi Ibu tidak perlu khawatir. Dengan mengkonsumsi pil KB secara rutin setiap harinya, tersebut dapat meringankan efek samping tersebut. Nah, untuk dua jenis pilihan KB tadi, Ibu lebih tertarik dan cocok dengan yang mana kira-kira? Atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu? Sepertinya saya lebih cocok dengan IUD. Kalau saya menggunakan pil KB, takutnya nanti lupa mengkonsumsi jadi hamil lagi. Saya rasa IUD lebih aman untuk saya dan suami saya. Nah, alhamdulillah ya Ibu, Ibu sudah bisa memilih jenis alat kontrasepsi yang dirasa cocok dan aman bagi Ibu. Nah, ketika Ibu merasa Ibu sudah siap untuk dilakukan pemasangan, nanti Ibu bisa datang kembali ke sini atau Ibu bisa melakukan pemasangan di rumah sakit. Oh, begitu ya, Bu. Terima kasih atas informasinya. Baik Bu, sudah cukup jelas ya. Nanti setelah bertemu dengan suami Ibu, Ibu bisa menyampaikan apa yang tadi saya informasikan kepada Ibu agar semuanya terketahui oleh suami Ibu. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Jadi saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.